Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dinarta Ari Pratama melaporkan langsung tepat pada hari ini Jumat 18 Desember 2020 tepatnya di titik 0 km Malioboro, Yogyakarta telah berlangsungnya aksi Jogja Bergerak untuk Keadilan dan HAM yang diselenggarakan dalam penggalangan dana untuk keluarga syuhada yang diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah Islamiyah. Ingin mengetahui bagaimana kelanjutannya? Yuk simak terus Warta KKI. Apa saja tuntutan dari FUI, Pak? Jadi perlu saya sampaikan pada saat ini, umat Islam DIY, ormas Islam DIY bersama dengan koordinasi FUI DIY hari ini melakukan aksi bersama dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada negara dan bangsa. Hari ini kita melakukan tuntutan kepada Presiden Jokowi. Untuk apa? Menegakkan hak asasi manusia dan keadilan itu dengan benar. Yang pertama, apapun persoalannya, terbunuhnya jiwa 6 orang yang indikasinya dibantai adalah merupakan pelanggaran hukum dan asasi manusia. Atas dasar itu, maka kewajiban negara adalah menegakkan esensi dalam rangka menegakkan hukum itu sendiri. Yang kedua, siapapun yang bersalah harus dihukum dengan seberat-beratnya. Dan kita minta agar kejelasan kasus ini benar dan baik. Maka tentunya harus dilakukan dibentuknya tim investigasi dari elemen dari luar yang bertugas bagaimana mencermati kasus itu dengan sebenar-benarnya. Siapa yang bersalah, siapa yang menjadi aktor harus bertanggung jawab. Yang ketiga, saya meminta dengan Presiden Jokowi agar sadar perlu adanya rekonsiliasi dengan umat Islam Indonesia ini. Umat Islam itu penyumbang modal tertinggi dalam perang kemerdekaan bangsa. Tidak mungkin umat Islam itu makar. Saya berharap bahwa harus diwujudkan bagaimana kebersamaan antara umat Islam dengan negara ini. Kalau itu tidak bisa dilakukan, tentunya akan terjadi kerusakan kehidupan bangsa. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, berarti ada indikasi-indikasi yang kuat negara dan bangsa ini dalam bayang-bayang kekuasaan komunis gaya baru. Itu yang harus kita hindarkan. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi sadar, kemudian kembali kepada yang benar, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau Presiden Jokowi tidak juga sadar, bukan mustahil atas kesalahannya membangun kehidupan bangsa ini akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Supri, kalau terkait dengan tim independen itu seberapa penting? Karena melihat kita kan sudah ada beberapa komisi seperti Komnas HAM, kepolisian dan juga LSM-LSM lain seperti Kontras yang juga sangat penting agar semua elemen itu masuk di dalamnya sehingga tahu persis kejelasan dari persoalan ini. Kita tidak berharap kemudian penafsiran daripada penyidikan itu sepihak-sepihak. Insya Allah rakyat akan bisa memahami dengan baik dan benar, sadar bahwa peristiwa itu benar ketika tim independen yang memang dibentuk oleh pemerintah dengan bertanggung jawab, insya Allah akan menjadi persoalan yang bisa kita urai bersama-sama. Sebaiknya siapa saja Pak yang menjadi tim yang bergabung dalam tim independen ini? Ya, saya berharap tentunya teman-teman DPR pusat dan tokoh-tokoh muslim dan juga negara bisa duduk bersama dalam rangka menentukan komponen itu. Sehingga betul-betul kasus itu terpotret dengan benar dan adil. Tidak sepihak. Tetapi yang pasti adalah pembunuhan, pembantaian semacam ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum maupun juga hak asasi manusia. Kalau ini dibiarkan, bangsa ini akan hancur sama sekali. Satu lagi Pak, terkait dengan penggalangan dananya sendiri bagaimana Pak Supri untuk aksi hari ini? Ya hari ini sedar solidar sosial, sudah barang tentu
kita ikut berduka untuk prihatin kepada saudara kita yang meninggal. Diharapkan donasi ini akan diberikan kepada keluarga syuhada itu sendiri. Dan itu nilai kemanusiaan. Matur nuwun Pak Supri. Matur nuwun. Pak sekali, bagaimana tanggapan Bapak mengenai aksi ini? Tanggapan Bapak tentang aksi ini? Tanggapan Bapak mengenai aksi ini? Baik, aksi ini adalah aksi yang merupakan kesadaran moral dari elemen bangsa berkewajiban untuk meluruskan kehidupan bangsa yang salah ini. Kemudian apa harapan Bapak ke depannya? Ya sudah barang tentu, suara ini kita harapkan didengar oleh teman-teman Jakarta, Presiden, bahwa apa yang kita lakukan demi cinta kita kepada negara dan bangsa, bukan sebagai apa-apa. Siapa yang tidak kepingin negara itu aman, selamat, tetapi harus adil. Jangan sampai kemudian orang-orang konglomerat diberikan perlindungan, tapi orang-orang miskin teraniaya. Bagaimana mungkin umat Islam tertindas? Tetapi selama ini kita melihat akses orang-orang yang berbau komunis justru dalam kehidupan istana. Inilah yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah itu pemirsa, liputan dari saya, Dinarta Ari Pratama dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.